Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat Masjid Baitul Hamdi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, di rumah Allah yang mulia ini, marilah kita senantiasa gunakan semaksimal mungkin untuk membingkai hidup kita dengan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah, pada akhirnya outputnya adalah takwa Allah. Termasuk juga jemaah sekalian kita syiarkan bersama, yaitu Ramadan yang mulia, dengan ayat yang begitu viralnya di hadapan kita jemaah sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Jadi diwajibkan berpuasa bagi kita dengan kalimat yang begitu indah, dengan kata-kata kutiba jemaah sekalian. Benar-benar tercatat berdasarkan SK-nya Allah. Tidak sekedar fardhu, tidak sekedar diwajibkan, tapi tercatat atas perintah Allah berdasarkan penetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jamaah sekalian, perintah puasa Ramadan ini pada akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Endingnya adalah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, di surah Ali Imran 102, indikasi orang yang mulia dengan takwanya, dengan yang takwa sesungguh-sungguhnya, yang oleh Allah ditegaskan dengan haqqa tuqatih, pada akhirnya ditutup dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena memang visi dan misi Islam kita adalah takwa Allah. Dengan takwa Allah inilah jamaah sekalian kita mampu menunjukkan figur-figur seorang muslim sejati yang memiliki kepribadian yang salimul aqidah, sahihul ibadah, dan berakhlakul karimah. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari kesekian fadilah, maziyah, keistimewaan, kedahsyatan bulan suci Ramadan ini jamaah sekalian, juga sudah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad jamaah sekalian. Qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang bulan yang mubarak. Kata mubarak ini jamaah sekalian adalah sinonim dari kata al-barakah, sangat-sangat membawa barakah. Dan barakah itu sendiri jamaah sekalian adalah satu ungkapan, satu amalan yang nanti akan membawa keberkahan di dalam segala aspek kehidupan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, Ramadan ini adalah multi edukasi, multifungsi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Ramadan ada pendidikan kita untuk menjadi orang-orang yang terbiasa menahan diri. As-shaum al-imsak artinya menahan diri, sehingga tidak mudah terprovokasi, tidak mudah emosi, tidak mudah membawa nafsu kita kadang-kadang di luar batas kemampuan kita, di luar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kemudian jamaah sekalian, dari perintah syariah puasa ini menggambarkan diri kita menjadi manusia-manusia multidimensional, menjadi manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna, manusia yang paripurna, yang dengan demikian jamaah sekalian akan menjadi hamba-hambanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Hujurat 13 jamaah sekalian, Allah juga menggambarkan betapa pluralitasnya manusia, betapa majmuknya kita jamaah sekalian, ada laki perempuan, berbeda jenis kelaminnya, berbeda suku, bangsa dan agamanya, syu'uban wa qabaila lita'arafu jamaah. Di samping saling mengenal, ternyata pada puncaknya adalah inna akramakum indallahi atqakum, bahwa di antara kalian
yang berbeda-beda, yang bermacam-macam ini ternyata hanya satu yang dimuliakan Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan inilah jamaah sekalian yang ingin kita raih pada bulan suci Ramadan ini jamaah. Maka al-imsak adalah konsep kepribadian seorang muslim yang ketika mau berkata-kata, ketika mau berbuat akan senantiasa dipertanyakan, sudahkah Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang kita ucapkan. Maka dalam satu hadis yang luar biasa Rasulullah menegaskan, al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah ketika sesamanya tidak pernah merasa terganggu baik dari lisan apalagi perbuatannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, puasa di bulan suci Ramadan juga kemudian akan terimbas jamaah sekalian sebagai sebuah bulan yang disebut dengan syahrut tarbiyah, mentraining kita jamaah sekalian. 1 bulan lamanya kita dididik Allah Subhanahu wa taala di dalam kawah condro di mukanya Ramadan yang mulia agar menjadi manusia yang paripurna jamaah sekalian. Di sana ada tarbiyah jasadiyah, mendidik fisik kita, melatih pola makan kita. Betapa kita terbiasa ketika makan sahur jam sekian, ketika mengkonsumsi berbuka juga ada waktunya, sehingga dengan demikian melatih keteraturan kita yang dengan demikian akan membawa kesehatan pencernaan makanan kita dan pada akhirnya terimbas kepada kesehatan fisik kita. Maka ada satu buah hadis mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Dan inilah ternyata jamaah sekalian yang secara medis ditiru oleh para dokter ahli bedah ketika mau operasi harus berpuasa terlebih dahulu. Betapa mulianya syariat agama Allah yang mulia ini jamaah sekalian. Lalu berikutnya jamaah sekalian ada tarbiyah yang namanya qalbiyah. Ini yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian. Betapa hati kita adalah sumber dari segala macam perilaku, perbuatan, tindak tanduk, solah bawa kita semuanya jamaah sekalian bersumber dari hati kita. Kapilatornya kehidupan manusia ada di hatinya. Kata Rasulullah, di dalam diri kita, idza saluhat saluha sairu amaluh. Ketika hati ini baik jamaah sekalian, maka seluruh rangkaian apa yang dia lakukan akan menjadi baik dan membawa dampak positif di tengah-tengah kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, apalagi bernegara. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang namanya mental spiritual. Kita isi dalam konteks fase-fase tasawuf. Di dalam satu kitab yang disebutkan Imam Al-Ghazali, ada satu proses mengejawantahkan hati kita, sanubari kita, rohani kita jamaah sekalian. Ada namanya takhalli, ada kemudian proses berikutnya tahalli, dan puncaknya adalah bertajalli. Apa itu takhalli? Berusaha membersihkan, membumi hanguskan karakter-karakter buruk, sifat-sifat negatif, akhlak-akhlak mazmumah, etika yang tidak mulia jamaah sekalian, akhlak yang tercela di dalam hati kita, yang nanti akan kemudian bersumber dari hati ini akan mencerminkan pola hidup kita yang mulia jamaah sekalian. Maka kemudian tahalli kita hiasi setelah kosong dari perbuatan dan karakter buruk ini, lalu diganti dengan akhlak-akhlak yang mulia, karakteristik seorang muslim sejati yang menjaga sikapnya, sifat hatinya yang selalu ikhlas, ridho, pandai bersyukur, kemudian qanaah, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang berdampak kepada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah yang senantiasa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, mengembalikan segala pola hidup dan kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang susah kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini akan menjadi fadkhuli fi ibadi, layak untuk disebut sebagai hamba Allah. Kadang-kadang jamaah sekalian, seorang manusia ini tanpa muhasabah, tanpa introspeksi, sudah layakkah kita disebut sebagai hamba Allah? Sudah pantaskah kita sebagai disebut dengan Abdullah, sementara perilaku kita sangat kontraproduktif
dengan aturan, tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, maka ketika ingin disebut dengan hamba Allah, maka marilah kita jadikan diri kita dibingkai, didasari dengan nafsul mutmainnah, mengembalikan segalanya kepada Allah sehingga layak menjadi hamba Allah. Dengan demikian maka akan dimasukkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, layak menuju surga Allah, baik surga dunia, bahagia atas ridha Allah Subhanahu wa taala, yang pada puncaknya nanti di akhirat kelak panjenengan akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jamaah yang ternyata yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah, lis-shaimi farhatan, bagi panjenengan yang berkenan menunaikan puasa di bulan suci Ramadan, diberikan konsekuensi yang luar biasa oleh Allah, diberikan kompensasi yang luar biasa oleh Allah. Dua kegembiraan. Yang pertama, inda iftarih, ketika panjenengan berbuka, betapa bahagianya panjenengan berbuka bersama, baik dengan keluarganya maupun dengan instansinya masing-masing. Ada juga yang luar biasa, Idul Fitri adalah fitrah kita semuanya. Setelah kembali fitrah kita, setelah bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari dikotori dengan karakter sifat-sifat buruk kita yang kadang-kadang disebut manusia tapi tidak punya peri kemanusiaan dan seterusnya, lalu kemudian dididik, digulawentah selama Ramadan penuh menjadi Idul Fitri, kembali suci, dan betapa mulianya panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang nanti layak ketika di akhirat inda liqa'i rabbih, berjumpa bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kebahagiaan tiada tara, tidak bisa diukur dengan dunia seisinya, bahkan langit bumi sekalipun apa adanya. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tarbiyah ruhiyah kita, tarbiyah qalbiyah kita yang hasilnya luar biasa di dalam bulan suci Ramadan yang mulia, yang kemudian menginjak kepada tarbiyah berikutnya adalah tarbiyah maliyah kita. Napunten jamaah sekalian, yang namanya kehidupan, karena hidup kita ini adalah physically, hidup kita berdasarkan materialistik, walaupun kita tidak boleh bersikap materialistik, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa hidup kita, sukses ibadah kita, sukses dunia akhirat kita ternyata tidak terlepas dari materi dan harta benda. Maka Ramadan ini berusaha mendidik harta kita untuk menjadi harta benda yang halalan thayyibah, harta yang jangankan yang haram, yang syubhat saja hendaknya kita jaga. Maka dengan Ramadan yang disyariatkan kita berzakat fitrah, artinya dengan zakat itu menumbuh kembangkan harta kita dengan kesucian yang ada, dengan kebersihan yang mungkin akan mengotori dari penyakit-penyakit syubhat dan haram itu di dalam harta benda kita. Karena dari harta itulah jamaah sekalian akan membawa kita di hadapan Allah bahagia atau tidaknya. Ada satu hadis yang menyebutkan hanya satu aspek yang ditanya oleh Allah dari depan dan belakang, asal usulnya dari mana dan untuk apa kita gunakan dalam kehidupan kita, itu adalah harta benda. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu, untuk apa kau belanjakan harta benda kita selama ini. Dan didikan Ramadan dengan zakat, infak, sedekah dimotivasi oleh Rasulullah, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, adalah mendidik kita agar harta, makanan, minuman yang kita konsumsi selama ini tidak pernah berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, wa kulu washrabu min rizqillahi halalan thayyibah. Dari yang halal dan thayyib ini jamaah sekalian akan terimbas kepada fisik dan rohani kita, psikis kita, kehidupan kita, bahkan keluarga kita, anak-anak cucu kita akan menjadi orang-orang yang solih solihah, yang ahli ibadah. Insya Allah hidupnya istiqomah, barakah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan barakah inilah jamaah sekalian kita akan senantiasa disebut dengan minal aidin wal faizin, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemenangan, penuh dengan keselamatan, dengan ridha Allah, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul 'alim.